Yang kami hormati Ibu Pengurus PKK PLN UPDK Tinggi, dan yang kami hormati Ibu anggota PKK yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini. Baiklah, kita akan masuk ke acara hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas dan Himne PKKPLN, 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 4. Sambutan dari Ketua PKKPLN UPDK Tinggi, 5. Acara utama psikologi, 6. Doa, 7. Foto bersama, 8. Door press. Baiklah Ibu-ibu, untuk acara pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas dan Himne PKKPLN. Pada Ibu semua dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
IKKPLN tingkatkan kualitas sumber daya, bersatu padu bahu membangun, ikut dukung dalam pembangunan, mendampingi suami berkarya, menjunjung tinggi pekerti mulia, berbagi dan peduli sesama, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, maju bergerak jaya selamanya. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Ros kepada Ibu dipersilakan. Ayah, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber Ibu Yuni, yang tercinta Ibu-ibu pengurus PIKK UPK Bukit Tinggi, yang tercinta Ibu-ibu anggota PIKK UPK Bukit Tinggi, baik kakak-kakak karyawati, outsourcing maupun ibu-ibu pensiunan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat sehat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salam dan salawat kita tujukan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni yang sudah bersedia mengisi pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu pengurus yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga supaya nanti acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya untuk pada acara hari ini. Adalah tema tentang psikologi rumah tangga, psikologi suami istri, di mana tentunya di dalam suatu rumah tangga itu pasti ada suatu, dan jangan sampai suatu problem itu menjadi suatu keterpurukan sehingga menyebabkan depresi dan lain-lain, sehingga bisa menyebabkan secara fisik juga tidak baik untuk kita secara fisik dan secara mental. Namun hendaklah suatu permasalahan dan problem itu menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua, untuk pendewasaan kita, dan kita bisa ambil dari hikmah positifnya dari suatu permasalahan itu sendiri. Maka dari itu pada hari ini, namun tidak semua orang ya ibu bisa manage suatu problem itu suatu untuk pendewasaan, suatu pembelajaran. Tidak semua orang bisa seperti itu. Malah yang terjadi sebaliknya, dia suatu keterpurukan. Nah pada kesempatan pada hari ini kita undang ahlinya supaya bagaimana kita bisa memanage suatu persoalan di dalam rumah tangga itu menjadi suatu hal yang bisa diambil dari segi positifnya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, untuk acara selanjutnya, acara utama kita yaitu psikologi. Pada hari ini dipersilakan. Tim fokus Pak Chan, tolong. Sama biar lebih Pakai ini. pakai ini aja. Atau punyanya ini. Atau punya Bu Nanti aja boleh. Nah ini Lebih ke HP Bu ini. Kalau tidak bisa. Ya enggak. Gimana ya? gini aja. Oh, iya. Bu, anggota Dharma Wanita PIKK Bukit Tinggi. Boleh ya Bu di sini? Biar lebih ini, lebih apa? Lebih enak. Mohon maaf Ibu. Oke. Baik. Boleh ya Bu ya? Baik. Nama saya Ibu Yuni Susilawati, tapi lebih dikenal dengan nama Yuni Usi Johan. Jadi artinya kalau di media, saya ada di koran, saya ada di TV atau di radio, lebih dikenal dengan nama Yuni Usi Johan itu. Nah mungkin ibu-ibu ada yang rasanya, aduh kok pernah rasanya lihat Ibu Yuni ya, di mana? Mungkin lihatnya di koran. Karena di koran Padang Express itu sudah 22 tahun mengasuh rubrik konsultasi psikologi di Padang Express, di Rakyat Sumbar, Haluan, saya lupa koran apa lagi yang di Sumbar. Kemudian
Saya juga ada di TVRI Sumatera Barat juga sudah 22 tahun live acara kita, sekali 2 minggu. Kemudian di RRI Padang itu sudah 25 tahun acara kita live Indonesia bisa dengar Ibu di Pro 1. Mungkin yang pernah dengar suara dan seterusnya. Aktivitas saya kebetulan saya dosen di beberapa kampus Sumatera Barat. Salah satunya FK Ibu di Kesehatan Masyarakat. Juga kebetulan memimpin lembaga psikologi ini. Lihat ya Bu, kebetulan saya di Bukit Tinggi udah 3 tahun Ibu. Maksudnya suami pindah ke sini sudah 3 tahun. 3 tahun, baru 2 kali ketemu ya Bu ya. Dengan Ibu baru 2 kali ketemu, ini yang kedua. Mohon maaf gak bisa hadir terus, karena kebetulan memang kayak gini acaranya terus Bu. Muter ke Sumatera, kita kebetulan Sumatera Jawa untuk psikotes, seleksi karyawan, promosi jabatan, termasuk salah satunya PLN. Termasuk untuk pelatihan dan narasumber seperti ini. Jadi mohon maaf. Nah, kita masuk ke tema kita tentang psikologi suami istri. Ya Bu, silakan Bu. Ketika kita bicara tentang, nah ini keluarga. Kita bicara tentang psikologi keluarga. Kalau kita bicara tentang psikologi, kita memiliki karakter. Nah, karakter adalah sifat yang nampak dalam kehidupan sehari-hari karena pengaruh dari lingkungan. Jadi misalnya ada Ibu A. Ibu, wajarlah Ibu, saya orangnya pendiam. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang pendiam. Ayah ibu saya pendiam. Makanya saya pendiam. Bu, wajarlah Bu, saya orangnya suka ngomong. Karena kebetulan orang tua saya dua-duanya komunikatif, suka ngomong. Tapi pengaruh itu hanya 30%. Jadi membentuk ibu-ibu sekarang menjadi orang yang pendiam atau komunikatif, itu adalah pengaruh dari lingkungan. 30% atau bergaul dengan orang-orang yang komunikatif, maka kita akan jadi orang yang lebih komunikatif. Kalau kita biasanya komunikatif, tapi teman-teman kita pada umumnya orangnya cenderung pendiam, maka kita akan jadi orang yang lebih sedikit juga lebih mengatur cara berbicara dan seterusnya. Nah, itu karakter. Jadi kalau ibu-ibu sekarang melihat suami saya dulu waktu kami ta'aruf, orangnya diem banget. Tapi setelah nikah, waduh cerewetnya minta ampun. Nah, baru kaget-kagetnya seminggu, 2 minggu, sebulan, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Nah, itu dia. 2 kali kita diam, 3 kali kita diam. Nah, karena kebetulan kita adalah orang yang mungkin juga rapi, akhirnya lama-lama ngomel, keberatan. Nah, karena seringnya ngomel, suami marah. Marah akhirnya terjadilah permasalahan. Mungkin marahnya tiba-tiba sangat meledak. Bukan karena handuk tadi, tapi kebetulan dia sudah membawa stres juga dari kantor dengan beban tugas, dengan beban pekerjaan yang juga luar biasa. Oke, Bu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, dalam ilmu psikologi dikenal dengan 2 karakter, introvert dan extrovert. Tadi saya baru aja masuk ibu siapa Ibu? Bu Gus ya. Oh, Bu Gus ya. Dulu katanya Bu Gus, Bu Yuni ingat saya enggak? Bu Yuni pernah dulu manggil saya maju ke depan. Saya senyum, ya saya ingat gitu, tapi saya lupa nama Ibu. Mau nggak Ibu maju lagi? Yang lain lagi Ibu. Yang lain. Oke, siapa yang mau karakternya saya baca di antara yang ada di sini? Silakan, Ibu. Ibu, iya sini Bu maju. Ibu mau? Ayo Ibu sini Bu. Ada lagi, saya butuh 3 orang. Ada lagi. Saya boleh pilih nggak? Saya boleh pilih nggak? Ibu nggak apa-apa, maju lagi nggak apa-apa Ibu. Satu lagi, mana ya? 2. Saya butuh 1 orang lagi. Ya, nggak dengar. Udah. Oh iya, boleh. Oke, ini udah kedengar ya. Ibu yang jilbab ini salam boleh maju Ibu, ya nggak apa-apa. Ayo Ibu nggak apa-apa. Ibu, Ibu siapa Ibu? Ibu Eni. Bu Eni, Ibu? Bu Yus. Oke, Ibu Eni sini Bu. Oke, saya baru ketemu juga dengan Ibu Eni nih. Udah 2 kali. Udah 2 kali ya Bu? Sekali sama-sama. Oh iya, ada 2 kali ya Bu ya. Sama. Nah, Ibu Yus. Bu Eni. Ibu Eni. Oke. Ibu Eni ini termasuk orang yang cukup mudah bergaul. Mohon maaf Ibu. Ya, di belakangin Bu. Mudah bergaul. Cukup sini Bu, nggak apa-apa. Cukup mudah bergaul, cukup mudah beradaptasi. Orang saya nggak tahu nih, ibu yang menurut ibu benar apa enggak? Nanti tinggal bilang enggak, iya gitu. Orangnya cukup mudah bergaul, iya apa enggak? Iya apa enggak? Ngantuk apa ngantuk? Ngantuk apa ngantuk?
Nah, kedengeran nggak, Bu? Kedengeran ya? Orangnya cukup mudah bergaul, cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan. Oh, beliau orangnya cukup hangat. Sebenarnya termasuk orang yang cukup ceria. Sebenarnya, jika kalau sekarang nih agak nggak tahu saya nih, kayaknya lagi nyimpen sesuatu ya, Bu. Ada apa? Nanti kita boleh cerita, ya. Sebenarnya karakternya bersama dengan Ibu Yus, ya, Bu Gus, hampir sama. Jadi cukup hangat, cukup ceria. Orangnya termasuk orang yang sebenarnya cukup royal, pemaaf dan cukup paibo. Cukup ya. Tidak, misalnya tidak teliti, kurang teliti, cukup teliti, tergolong orang teliti, sangat teliti. Ada di cukup beliau. Ya. Kekurangannya, beliau tergolong orang yang cukup pembosan. Ibu merasa apa enggak? Ya. Merasa cukup pembosan, artinya apa? Beliau tipikal orang di belakang meja sebenarnya. Beliau tipikal orang yang harus selalu bertemu dengan hal-hal baru, dunia baru, kegiatan baru. Ya, hal-hal yang nah itu beliau lebih suka seperti itu. Nah, kemudian satu lagi Ibu Yova, saya juga baru hari ini ketemu Ibu Yova. Beliau orangnya cenderung lebih tertutup, sensitif, paiboati, iya apa enggak? Suka memikirkan hal-hal kecil, enggak terlalu penting bagi orang banyak, bagi beliau penting. Ya, suka mengingat apa yang sudah lewat, suka mengingat apa yang sudah terjadi. Ya, jadi artinya ketika beliau gampang sekali mengingat apa yang beliau alami dari beliau lahir sampai saat ini sudah menikah, punya anak dan seterusnya, itu gampang menempel di sini. Tapi yang sering teringat itu adalah hal-hal yang cenderung artinya negatif. Negatifnya gini, Bu, entah pernah disakiti, entah pernah dibohongin orang, entah pernah dizolimi, entah pernah berhibah hati dan seterusnya. Lebih ke hal-hal yang membuat sedih. Itu lebih gampang nempel di kepala beliau. Jadi kalau beliau lagi sendiri, itu lewat aja seperti film. Dan beliau suka kebawa. Nanti kita cross check benar apa enggak. Nah, kemudian beliau ini Ibu Nova ini tipikal orang yang agak lama menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jangankan lingkungan yang baru, yang lama aja lama, butuh waktu. Dia butuh waktu untuk meyakinkan, benar nggak sih ini teman yang bisa saya jadikan kawan? Ya, benar nggak sih saya harus kerja di sini? Benar nggak sih saya harus menikah dengan orang ini? Benar nggak sih saya harus sekolah di sini, kuliah di sini, dan seterusnya? Itu lama sekali memikirkannya, berulang-ulang, sampai pada satu titik beliau sangat yakin. Tapi begitu beliau sangat yakin, beliau sangat teguh dengan pendiriannya. Ya, teguh dengan komitmen. Apakah komitmen beliau dengan Tuhannya, dengan orang tuanya, dengan atasannya kalau bekerja, dengan pasangannya? Ya, beliau enak dijadikan tempat curhat karena bisa menyimpan rahasia. Bukan berarti Bu Eni nggak bisa nyimpan rahasia. Saya nggak tahu Bu Eni kenapa kok diam aja. Lagi ada apa? Karena Ibu ngomong tuh Eni dengar. Iya, oke. Nah, beliau enak dijadikan tempat curhat karena bisa menyimpan rahasia. Ibu Nova ini. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kekurangannya beliau kalau punya masalah cenderung suka menyendiri. Sementara Ibu Eni kalau punya masalah cenderung berkumpul dengan orang lain, ngobrol, tertawa, udah happy, nanti balik lagi ke rumah tuh udah happy sama dengan Bu Yus. Ya, sama persis dengan Bu Yus. Udah hilang semuanya. Ya, artinya beliau cukup bisa memanage stresnya dengan baik. Nah, kalau Ibu Nova lama banget kalau disakiti orang, dizolimin orang, atau merasa sedih, merasa pokoknya semua emosi negatif itu gampang lama hilangnya. Ya, tapi Ibu Eni sekali mengambil keputusan, dia komit dengan keputusan. Ibu Nova komit dengan keputusan itu. Ya. Kemudian yang luar biasa, Ibu Nova, selain beliau orang yang teguh dengan pendirian, orangnya termasuk orang yang teliti. Cara kerjanya sistematik. Jadi sebelum dia tidur, beliau jangan jauh-jauh Ibu sini. Sebelum beliau tidur, beliau sudah punya jadwal yang jelas. Saya besok bangun jam sekian. Saya masak, terus bla 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 bla, nyiapkan makan dan seterusnya. Kalau lagi mungkin bekerja di luar, misalkan saya bekerja pulang dari kantor, nanti saya mau mampir ke pasar, habis itu ini sampai mau tidur lagi jadwalnya sudah terstruktur. Itu beliau orangnya. Sementara Ibu Eni, sistematika kerjanya apa nantakana itu yang dilakukan. Jadi sekarang lagi melakukan A, tiba-tiba ingat ingin melakukan yang B, tanpa menyelesaikan yang A, Ibu Eni bisa saja pindah melakukan yang B. Itu Ibu Eni, ya. Sama dengan Bu Yus. Ya. Nah, Bu Gus. Oke. Nah, kemudian Ibu Nova kelebihan yang lain selain cara kerjanya sistematik, orangnya teliti, teguh dengan pendirian, dan yang paling luar biasa, Ibu Nova adalah tipikal orang yang setia. Woi, hapus dulu. Beruntunglah suami beliau.
Ya, beliau termasuk orang yang setia. Ya, jadi sangat mengagungkan komitmen. Ya, terus gimana dengan Bu Eni? Apakah nggak setia? Setia juga. Ya, tapi artinya Ibu Eni orangnya lebih lillahi ta'ala. Kalau disakiti orang, ya sudahlah, biarkan Tuhan yang membalas. Kalau dizalimin orang, biarkanlah, lebih seperti itu. Kemudian dia berlangkah maju ke depan, cenderung untuk gampang menghilangkan, melupakan. Nah, seperti itu. Tapi beliau juga orangnya apa yang terasa disampaikan. Kemudian Bu Yus. Nah, Ibu Yus dengan Ibu Eni karakternya hampir sama. Heboh, hangat, ceria, mudah beradaptasi dengan lingkungan, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, orangnya cenderung pemaaf, pemurah, agak royal juga. Nah, kekurangannya apa? Kalau saya bilang tadi Bu Eni orangnya pembosan, beliau lebih pembosan. Kalau saya bilang tadi Bu Eni orangnya misalnya orangnya apa yang terasa disampaikan, beliau lebih spontan. Jadi bisa saja beliau ketika rapat, ketika di rumah dan seterusnya, kalau marah ya marah spontan, nggak peduli orang lain mau tersinggung apa enggak. Tapi beliau adalah orang yang sportif dan tidak pendendam. Aplaus dulu untuk teman-teman semua. Nah, nanti saya mau cross check nih, benar nggak sih? Nah, benar nggak sih seperti itu? Oke, dari 1 sampai 100 yang saya bacakan, berapa persen betulnya Ibu Eni? Ya, betul semuanya tuh Bu. Yang Ibu katakan memang ya. Betul semuanya. Oke. Bu Nova gimana? Betulnya berapa persen? 80, 70, 5%, 90%. Oke, Ibu Yus. Hampir. Angkanya berapa? Rentangnya? 8. Yang nggak benar apa? Saya mau tanya. Yang nggak benar ya. Kalau 80 berarti ada yang nggak benarnya apa itu? Contohnya yang tadi saya bacakan, apa yang nggak benarnya? Spontan nggak juga ya. Nggak spontan. Terus? Apa ya tadi? Ulang lagi. Aduh, nggak konsen. Oke, hapus dulu untuk Ibu kita bertiga ini masing-masing dapat merchandise dari lembaga kami 300.000 per orang dengan cara menggunakan jasa di lembaga kami. Nanti ada kartunya Ibu ya. Silakan kembali ke tempat Ibu. Makasih banyak. Nah, itu tadi iya Ibu. Itu tadi mengenal karakter. Nah, ini sekarang karakter kita nih. Nah, terus bagaimana dengan karakter suami? Misalkan Bu Yuni, ada orang datang konseling, kan salah satu dari jasa kita ada konsultasi pranikah. Selain psikotes, seleksi karyawan, promosi jabatan, ada konsultasi pranikah. Orang mau nikah datang konsul ke lembaga kita, Bu, kami mau nikah, kami sudah cocok, hobi kami sama, kemudian entah jurusan kuliahnya sama, pendidikan sama, yang lain-lainnya pokoknya sama, menurut beliau sama. Pokoknya sangat yakin banget ini pilihannya. Itu datang konsul. Saya senyum aja. Nah, kemudian 3 bulan kemudian, nggak sampai 3 bulan datang lagi, Bu, ternyata kami berbeda. Artinya apa? Ketika beliau bilang sama-sama, sebenarnya yang berbeda itu yang paling bagus untuk mencari pendamping. Ini untuk yang nanti mau cari-cari menantu nih Bu ya. Nah, yang berbeda itu yang paling bagus. Jadi kalau kita orangnya pendiam, carilah orang yang komunikatif. Kalau kita orangnya pengece, komunikatif, carilah pasangan yang pendiam. Sekarang coba ukur, ingat-ingat nih kita dengan suami, awak cerewet apa enggak? Ternyata suami kita pendiam banget. Itu yang membuat hubungan kita bisa bertahan sampai sekarang. Coba kalau dipikirkan, suaminya komunikatif, kalau marah, ya kalau orang komunikatif kan orangnya heboh. Ya, silakan dibuka, ada situ nggak Bu slide-nya? Orang komunikatif tuh, oh bukan, enggak, balik lagi Bu. Ya, orang komunikatif tuh lebih ekstrovert. Cirinya apa? Orangnya heboh, hangat, ceria, mudah beradaptasi dengan lingkungan, orangnya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, orangnya pemaaf, ya, agak royal, tapi paibo hati, penghibah, suka kasihan dengan orang, sehingga kadang-kadang suka kasihannya itu dimanfaatkan orang lain, cenderung dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu biasanya orang komunikatif. Nah, kalau orang yang introvert, ya, orangnya lebih tertutup, sensitif, penghibah hati, suka mikirkan hal-hal kecil, suka mengingat apa yang sudah lewat, suka mengingat apa yang sudah terjadi. Ya, kalau punya masalah suka menyendiri. Nah, bayangkan ibu-ibu seandainya 2 orang yang pendiam menikah, hari-hari dia diem aja. Ini pasien saya nih, saya bilang aja, ini salah satu juga dari teman-teman kita di PLN. Tapi di PLN lah pokoknya, ya. Seorang ibu datang ke saya, seorang suami datang ke saya. Beliau kebetulan seorang pimpinan juga, kemudian mengatakan, Ibu, saya
lagi punya konflik dengan pasangan, tapi saya tidak bisa mengutarakan karena takut dia tersinggung. Itu saking pendiamnya si bapak. Takut dia berhibah hati, takut dia tersinggung. Sementara saya tahu persis beliau sudah susah payah mengurus rumah tangga, mengurus anak, menyiapkan makan dan seterusnya. Tapi kalau tidak saya sampaikan, jadi kebablasan. Jadi rupanya kebetulan si bapak ini datang ke Sumbar, ya, jadi salah satu pimpinan. Kemudian kan harus bawa pasangan ini untuk perkenalan, kedatangan pertama. Nah, di saat si bapak datang membawa istrinya, tiba-tiba si bapak ini mau ke kamar mandi. Kebetulan toilet kamar mandi laki-laki perempuan bersebelahan. Ketika si bapak masuk ke kamar mandi laki-laki, dia mendengar para ibu-ibu dan karyawan perempuan sedang ngobrol di sebelah. Oh, itu istri bapak itu. Kok enggak ini kali ya, maksudnya penampilannya, baju entah apa, jilbab entah apa, tasnya entah apa. Ini padu-padan loh Bu. Artinya apa? Kalau suami-suami kita sudah memiliki dipercayakan untuk megang satu jabatan, artinya kita sebagai pasangan juga harus mengupgrade diri. Terserah pendidikan kita nggak sama dengan pasangan, tapi kita harus mengupgrade, meningkatkan kualitas kita. Apakah cara berjalan, cara bicara, bahasa tubuh, penampilan. Kalau pakai baju, cocoknya jilbab dengan baju apa ya, sepatunya apa ya, tasnya apa ya. Karena apa? Kita membawa serta citra suami. Nah, si bapak mendengar sedih, gitu. Tapi nggak disampaikan ke istrinya. Dan itu terjadi terus. Akhirnya karena malu, bapak ini nggak pernah ngajak istrinya dalam kegiatan-kegiatan kantor. Sekali waktu karena udah pernah kenal sekali, ketemu dengan salah satu ibu-ibu di pasar. Ibu kok nggak datang kemarin acara family gathering? Kok nggak datang? Gitu kan? Saya nggak tahu. Nah, tiba-tiba istrinya menanyakan kepada suami, kok nggak ngomong? Kok nggak ngajak? Berpikirlah si istri ini, karena setelah itu saya minta istrinya yang datang ke saya, istrinya mulai berpikir, jangan-jangan suami saya punya selingkuhan di kantor, maka dia nggak ngajak. Jangan-jangan suami saya begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Padahal tidak ada sama sekali yang jangan-jangan tadi. Nah, itu dia salah satu yang perlu kita upgrade, salah satunya dengan acara seperti ini. Nah, itu satu contoh gitu. Nah, karena pendiamnya nggak mau menyampaikan kepada istri. Istri karena pendiam juga, nggak mau juga menanyakan kepada suami. Masing-masing sibuk berpikir dengan pikirannya sendiri. Otomatis energi kita habis dong, ya. Jangan-jangan itu terus yang ada di kepala kita, ya. Nah, tiba-tiba pada satu waktu terus kedengaran saja, tiba-tiba berpisah. Ketika ditanya dengan orang sekitarnya, nggak pernah kedengaran berantem kok, mereka akur, jalan berdua dan seterusnya. Ya, itu tadi seperti bom meletus saja. Karena orang yang pendiam, ibu-ibu, pada umumnya kita bilang sabar. Ya apa enggak? Sebenarnya bukan. Sabar itu adalah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil satu keputusan. Jadi kalau diam, ditahan-tahan, ini seperti gempa. Gempa lebih baik ada tiap hari, tapi kecil. 2,3 tiap hari nggak apa-apa. Daripada sekali dalam langsung hancur lebur semuanya. Sama seperti itu. Jadi apa yang terasa di hati kalau nggak dikomunikasikan, ditahan, sekali meledak, di luar pikiran orang banyak. Tiba-tiba keputusannya membuat shock semua orang. Nah, bayangkan juga andaikan dua orang yang komunikatif bertemu dan menikah. Hari-hari udah heboh. Ketika terjadi masalah, sesumbar orang bisa tahu. Karena saking hebohnya. Seperti itu. Nah, ketika mungkin terjadi perpisahan, orang juga nggak kaget. Karena orang juga sudah melihat. Jadi sebenarnya secara ilmu psikologi, dua orang yang berbeda itu adalah pasangan yang paling baik dalam sebuah ikatan. Apakah itu ikatan rumah tangga, apakah itu dalam bentuk kepemimpinan. Mungkin kalau saya boleh contoh, dulu zaman kepemimpinan SBY dengan Pak JK beda kan karakternya. Kalau SBY orangnya lebih hati-hati, alon-alon, pikir-pikir dulu sebelum ngambil keputusan, baik buruknya, benar salahnya, banyak pertimbangan. Sementara Pak JK, ya udah, labrak duluan, yang penting apa depan mata jalani aja dulu. Nah itu penyeimbang, itu yang saya maksud penyeimbang. Andaikan dua-duanya orang yang terlalu hati-hati, nggak bergerak-gerak dong kepemimpinan. Andaikan ini dua orang yang selalu udah jalani aja dulu, risikonya belakangan tentu juga nggak bagus. Begitu juga dalam pemilihan kepengurusan pimpinan seperti itu. Misalnya ibu ketuanya misalnya introvert nih atau extrovert, nah mungkin wakilnya agak beda karakter sehingga jadi penyeimbang seperti itu, dan itu akan lebih awet biasanya seperti itu. Nah itu ibu ya. Nah jadi dalam ilmu psikologi ada dua karakter, introvert dan ekstrovert. Oke lanjut ibu. Nah
Kemudian dalam ilmu psikologi juga, nah, seorang laki-laki, kita kan belajar tentang psikologi suami istri hari ini nih. Seorang laki-laki itu dia lebih gampang terkontaminasi dengan cara penglihatan. Melihat saja beliau bisa langsung menjatuhkan satu pilihan, bisa langsung mengambil satu keputusan, bisa langsung memberikan satu penilaian. Duh cantiknya perempuan tuh, duh pinternya, duh hebatnya orang itu, duh santunnya. Artinya langsung ada penilaian begitu melihat saja. Sementara kalau secara perempuan, kita lebih kepada adanya sentuhan. Apakah itu sentuhan fisik atau mungkin sentuhan secara hati. Kita berteman nih, ya mungkin nggak terlalu akrab, tapi dengan sekali pertemuan, aduh Bu Yanti ini kalau ngomong santun ya, langsung nyantol di sini, kayaknya enak nih jadikan teman, misalnya seperti itu. Nah itu dia. Jadi kalau laki-laki dia lebih kepada penglihatan, kalau perempuan lebih kepada bentuknya sentuhan. Apakah itu sentuhannya secara fisik maupun secara psikologis yang kita lihat. Nah secara seksual, nah kita sekarang bicara tentang seksual. Ya, seorang laki-laki, jadi pada umumnya seorang laki-laki itu kalau dia lagi marah, dia lagi kesal, lagi banyak masalah, lagi stres atau lagi banyak apapun di kantor dan seterusnya, itu nafsunya jauh lebih tinggi ketimbang perempuan. Ya, kalau perempuan, kalau kita hari-hari udah ngurus anak, menyiapkan rumah tangga, makan, ngurus suami, apalagi juga seorang ibu ini juga bekerja di luar, itu pada umumnya udah gak keinget lagi yang kayak gitu, karena udah merasa capek, udah merasa lelah seperti itu. Apalagi kalau terjadi konflik, mungkin kita ada berbeda pendapat dengan pasangan, tambah gak keinget lagi. Sementara laki-laki enggak, justru itu solusinya, refreshingnya itu. Jadi saya selalu sarankan sama ibu-ibu, ketika misalkan kita udah dewasa semua ya Bu ya, hari ini suami kita kebetulan lagi ada berbeda pendapat, lagi gak mood misalnya, tapi hari ini ternyata suami minta sesuatu, kita diam saja, kita tidak mau, itu salah satu penyebab perselingkuhan. Jadi kalau saran saya ya, mood tidak mood, ikhlas tidak ikhlas, layani. Nah kita kan udah layani nih, daripada kita tidak ikhlas, lebih baik ikhlas kalian, karena kita udah ngelayani juga kan Bu ya. Nah itu dia, karena banyak sekali kasus-kasus saya yang seperti itu. Satu, iya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Novi pada Novi bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama di acara arisan bulan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam menjalani kewajiban kami mendampingi suami kami mengabdi pada negeri. Ya Allah yang Maha Melindungi, lindungilah kami semua dari musibah, malapetaka, penyakit yang menular dan berbahaya, dan berikanlah kepada kami semua kesehatan yang baik ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kehinaan. Ampunkanlah
Sekalian kita bagi dompetnya ibu. Yang kedua wajib keluar sejalan dan bebas 5. Siapa yang mendengar dimasukkan ya. Dopresnya yang dapat Bupit Reglamas, Meta, Putri, Budiet, Bu Atisma, Bu Bisa, dua kali baru tahun ini. Saya arisan. Oh, arisan di sini maksudnya yang ini. Setiap Bukan- bulan. Iya. Iya. Hanya sibuk, Bu. Ada nama lain juga. Oh iya. Maklum Masih aja. setahun itu dua kali ya bisa-bisanya gitu. Karena kan acaranya wanita pada malam kan Jumat dan jam 2 itu. Jadi biasanya dua beberapa udah masuk dari BI, masuk dari Bapapa, atau masuk dari provinsi itu apa gitu. Nah, itu ada umumnya seperti itu. Jadi kan yang ngatur jadwal saya itu teman-teman. Ibu nanti ada sekian, ibu ke ini loh, ibu tanggal sekian nanti ibu ini dan tes, ibu ngasih perhatian ibu. Kan mereka imamnya kan masuk ke kantor, kan nggak bisa. Nah terus kemarin waktu Yanti, hokinya udah 2 bulan lalu. Terus tiba-tiba, masuk ke tanah sini, aku sudah masuk ke tanah anak. Terus saya cepat dia Bu Yanti surat saya. Nah, sedih ya mereka. Masih banyak ya. Setahun ibu di sini ya? Setahun, Bu, saya. Ibu udah 2 tahun ya? Iya, Di sini. Saya sebenarnya sudah lama, Bu. Cuman balik lagi ke sini. Oh, 13 tahun sebenarnya sudah. Bener. Kalau Bu Yuni setiap Yuni Jumat belum absen Bu Yanti. Tapi ini banyak nih. Kemarin waktu saya nggak Waktu nggak Mbak pandemi. Waktu saya itu saya pembicara ini. itu Iya, online itu, Bu. Iya, online Saya ya. kan ikut juga, Cak. Iya. Dari Palembang tapi kan saya. Oh iya. Ibu Karena juga. pandemi ya. Iya kan ekstrovert ini juga itu. Saya masih ingat betul. Nah, Karya. laki-laki Karya. itu refreshingnya adalah berhubungan seks pada umumnya gitu, itu nalurinya begitu. Jadi mau kondisi kita capek, kita lelah, mau kita seperti apa kalau dia minta. Kalau enggak dia keluar. Iya. Ini enggak apa. Enggak cabai dalam pikiran ibu bawa. Malu saya. Saya nggak suami Pianti aja saya nggak tahu yang mana. Saya kan pas mata Bu Yuni itu nanti saya jadi Hati-hati. Bu habis ini langsung foto, Bu. Nanti kakak-kakaknya mau balik gitu. Cepetan foto aja, Bu. siapa betul. Iya. Siapa nanti si Oma? Oma nanti nggak ikut betul. Iya, maksudnya habis ini kan? Iya. 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 Mau Iya, cepetan aja. jangan pulang dulu kita ada foto deh. Bulan depan apa rencananya? Iya sih kesehatan, Bu. Cuman nggak tahu narasumbernya belum ketemu. Biasanya saya tanyain belum. Nggak ada kalau dokter. Hah? Iya. Terus sekali 2 bulan. Dia sekali 2 bulan. Jadi ada manusia. Ini bagus susah. Kantornya tutupnya jam berapa, Bu? Kami buka dari jam setengah 8, jam 7 udah buka Bu. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi faktanya sampai maghrib kadang. Nah dulu kita buka sampai jam 9 malam, tapi faktanya jam 1 malam baru tutup. Itu pasien terus setiap hari Iya, terus kayak kan, gitu. tapi daftarnya buka, ada daftar PWA.
mereka daftar. Pada umumnya kan mereka bilang dapatnya dari Google. Gitu. Dapat Itu alamat. berapa hari sebelum? Itu paling tidak Booking. kalau untuk konsultasi seminggu sebelumnya. Oh, seminggu sebelum. Dua minggu sebelumnya kadang udah masuk jadwal, tapi kan kadang ada juga hari ini dia minta atau kemarin tiba-tiba dapat, mungkin ada yang batalkan, dia Oh, bisa gitu. masuk. Jadi seperti itu. Psikotes untuk anak-anak kita bagus nih. Apa itu psikotes? Ada nggak Bu? Oh aduh, ibu nih Yang aduh. masuk kerja atau anak kita yang anak-anak Bu kita Yuni. seperti itu. Ambil sekali Bu, tadi cari itu Bu. Ini capek. Berarti Ibu ini nggak istirahat sama sekali. Sabtu Minggu ada kan? Satu minggu ada terus. Ada, tapi kami di kantor itu kan ini kalau kantor buka, di kantor kita kan bukan hanya saya psikolognya, ada saya psikolog lain juga, kan banyak juga. Oh, tapi Ibu ngambil libur hari apa gitu maksudnya Bu ini atau Kalau dibilang ambil libur, enggak? enggak juga. Cuma memang ada sih, kadang sebulan tuh ada gitu. Tapi di spesialkan itu enggak. Kadang-kadang kan bapak pulang nih tiap Jumat, sampai malam, kadang pulangnya Sabtu pagi gitu kan. Kadang-kadang Sabtu pagi itu habis sholat subuh nonton TV, ya ini mau sama anak-anak itu saya masih ke rumah pasien. Nah siang ke sore, nah saya bilang ibu hari Sabtu ini enggak mau ya. Saya udah ngomong dari Senin sebelumnya. Jam 1 sampai jam 5, ibu sampai jam 12 saja ya. Misalnya ada berale atau mau pergi sama bapak atau mana. Nah itu ngomong ke mereka aja. Jadi mereka jadwal tuh di jam apa jam. Biasanya rata-rata kalau satu orang itu berapa lama Bu kalau konsultasi? Kalau psikolog lain 1 jam, kalau kami enggak 1 kali pertemuan. Orang kan bayar mahal. Orang konsultasi aja kan sama konsultasi dokter bayar 300.000. Kalau ternyata dalam konsultu kita perlu seperti tadi kayaknya banyak nih saya pengen tahu sebenarnya tinggal ini psikotes misalnya untuk melihat apa-apa yang berada di bawah sadarnya itu satu alat labor namanya nah, 300.000 atau misalnya ini saya pengen ini saya pengen tes ini mungkin ada permintaan dari dia untuk anaknya atau kita yang pengen saya pengen tahu tapi kalau konsul aja 300. Kalau keluar 1,5, 1,2 itu 900. Mereka sekali kan ada jadi ibarat ibu datang ke dokter Bu udah demam seminggu 1 minggu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa terus kata ibu. Kalau saya sebagai dokter asam lambungnya naik, itu mungkin ada gangguan di lambung, saya atau luka lambung. Tapi kan itu berdiri dengan benar diagnosanya. Diagnosanya bagaimana? Kenapa? Kita udah kasih saya sudah seminggu demam muntah. Artinya kalau baru sampai demam muntah saya kasih obat langsung bisa. Tapi kalau udah 1 minggu berarti betul pemeriksaannya harus. Konsul kan juga dokternya 300, kemudian ibu pulang dikasih resep itu hanya obat pengurangan rasa sakit, tapi dikasih obat hanya obat pengurangan rasa sakit. Besok di USG PP beda bayarnya, periksa gula darahnya beda bayarnya. Periksa misalnya lubuminnya lagi bayarnya asam. Semakin banyak diperiksa, semakin banyak. Psikologi suami istri memang perlu kita paham setidaknya kalau kita orang yang terdiam, kita yang semua ingin jadi orang lebih komunikatif. Kalau misalnya kita lebih komunikatif, suami juga begitu, kita bisa menahan omongan lagi itu aja sekarang lagi. Karena kita udah terlanjur menikah kan, gitu kan. Beda kalau belum punya pasangan, gitu kan. Kita bisa memilih orang yang beda karakter, tapi biasanya orang yang beda karakter itu hubungannya kan lagi ada. Yang beda karakter. Beda karakter. Yang satu pendiam, satu suka ngomong. Itu lebih awal begini. Kalau sama pendiam gampang. Yuni. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu aja Bu. Ini sekarang.